Wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang pelajaran fikih. Sebelum kita belajar, kita membacakan suratul basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari betul-betul kita paham dan Allah memberikan kepahaman dan kemudahan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makanan yang halal, macam-macam makanan yang halal, dan hikmah daripada mengkonsumsi makanan yang halal. Sekarang materinya adalah makanan yang haram. Jadi antara halal dan haram itu berlawanan. Nah, kalau yang halal itu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau yang boleh untuk dimakan. Kalau yang haram, makanan yang haram itu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi atau dimakan menurut syariat Islam. Itu makanan yang haram. Jadi makanan yang tidak boleh kita boleh makan, yang harus kita jauhkan. Kemudian ada macam-macam makanan apa aja sih yang tidak boleh kita makan atau yang harus kita jauhkan. Sini bangkai binatang, ya, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Ya, jadi itu binatang-binatang yang sudah mati, ya, yang sudah mati itu tidak boleh atau diharamkan untuk makan kecuali ikan dan belalang. Kan kamu sering makan umpamanya ikan ayam. Nah, kemudian kamu mendapatkan ayam itu seumpamanya dia itu tertabrak motor atau tertabrak mobil. Nah, kemudian mati, langsung mati. Itu kita tidak boleh kita makan. Kamu bilang, sayang, dia baru mati kok, kita potong aja. Itu nggak boleh. Itu namanya sudah, karena matinya itu bukan mati yang dipotong atau dengan menyebut nama Allah, itu bukan. Itu karena tertabrak. Nah, itu disebut sudah namanya bangkai, ya. Jadi yang boleh dimakan oleh manusia itu ikan dan belalang. Ikan di laut banyak, kemudian dia mati. Ya, dia mati itu boleh dimakan. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Qur'an juga memang yang ada pengecualian. Selain itu tidak boleh. Kemudian makanan yang haram macam-macamnya, darah binatang halal ataupun haram. Meskipun darahnya itu sudah dimasak dijadikan sebuah makanan. Pada dahulu ada seumpamanya ini darah itu seumpamanya dipotong, kita potong ayam atau potong binatang. Nah, darahnya itu kita kumpulkan. Nah, dari darahnya itu nanti kita jadikan kalau dahulu dibilangnya marus, darah marus, dijadikan sebuah makanan. Itu juga boleh, itu haram dimakan. Memang kalau yang tidak mengerti tidak bisa membedakan. Marus itu sama dengan hati binatang, seperti hati bou, hati sapi, itu hampir sama. Jadi dibukukan dulu itu darahnya, kemudian nanti diolah dijadikan makanan. Itu agak saru. Kalau kita nggak bisa membedakan mana yang hati dan mana yang darah itu, ya bisa kita mengkonsumsi. Jadi darah itu darah binatang maupun binatangnya itu yang halal maupun yang haram tetap tidak boleh kita jadikan suatu makanan. Itu sudah haram. Ya. Kemudian macam-macam makanan yang haram, yang lain adalah makanan yang buruk atau menjijikan atau yang najis, ya, seperti kecoa, kemudian lalat, tikus, cacing, pokoknya binatang-binatang yang
menjijikan atau yang berupa najis itu diharamkan untuk dikonsumsi. Ada lagi makanan seumpamanya daging babi. Ya, daging babi ini memang sudah jelas-jelas tidak boleh kita konsumsi. Baik yang kita ambil dari tulangnya, kulitnya, ambil lagi dagingnya, semua itu tidak boleh kita gunakan atau tidak boleh kita makan. Kemudian binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, seumpamanya tadi saya bilang ayam itu mainnya di jalan raya, kemudian ada mobil atau ada motor tabrak, mati. Nah, itu kan matinya itu tidak disebut dengan tidak menyebut dengan nama Allah. Ya, itu tidak boleh kita makan. Kecuali seumpamanya ini ditabrak masih istilahnya masih ada kotak-kutiknya, langsung kita potong. Nah itu boleh. Karena waktu tabraknya itu belum mati. Kita matinya itu karena kita potong, bukan matinya karena tertabrak. Itu boleh kita makan karena potongnya itu menyebut dengan nama Allah. Mau bismillah, mau Allahu Akbar. Yang penting ada penyebutan nama Allah. Ya. Jadi binatang yang disembelih, ya, yang disembelih tapi dia itu tidak menyebut nama Allah itu haram, atau dengan dicekik supaya dia mati, itu juga nggak boleh. Atau ditembak seperti burung, ditembak terus mati, nah itu juga haram, itu sudah termasuk bangkai. Karena matinya itu bukan berdasarkan potongan atau menyebut nama Allah. Kemudian makanan yang membahayakan, nah itu yang tadi seperti darah, nanah, macam-macam itu. Nah, itu yang diharamkan. Nah, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang macam-macam makanan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Diharamkan bagi kamu mau makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang matinya dengan menggunakan dicekik atau dipukul, atau yang jatuh atau yang ditanduk, ya, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula menghuni nasi dengan azlam atau anak panah. Itulah dalil yang menyatakan bahwa bangkai, ya, darah, daging babi, ya, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ya, atau yang tadi saya bilang apa dia mati ditabrak, atau matinya dia tercekik, atau matinya itu disengaja dipukul, ya, karena mungkin binatangnya itu terlalu kalau bahasa untuk manusia itu terlalu bandel, main sekitar itu diusir, kagak mau kemana-mana, dipukul, akhirnya mati. Nah itu juga tidak boleh. Atau yang jatuh, seumpamanya tadi seperti burung itu ditembak, jatuh ke bawah, mati. Nah itu juga tidak boleh. Atau yang matinya dengan ditanduk, seumpamanya ada kambing, ya kan, kambing dua, dia itu berantem, yang satu mati karena ditanduk, itu juga tidak boleh dimakan. Jangan bilang sayang kambingnya ini, ya nggak bisa, karena matinya itu bukan
tidak menyebut nama Allah. Atau yang diterkam binatang buas. Seumpamanya ada ayam. Ayam itu matinya karena diterkam binatang buas ada di hewan, di hutan, mati. Nah, itu juga nggak boleh. Kecuali kecuali sempat kamu sembelih. Seumpamanya tadi saya bilang, kalau ada ayam tabrak belum mati, masih masih berkutik-kutik-kutik itu, kita ambil cepat buru-buru, kita potong, kita sebut dengan nama Allah, itu boleh untuk dimakan. Kalau di atas itu, kalau dicekek, dipukul, jatuh, itu diharamkan untuk dimakan. Itulah dalil-dalil yang menyatakan makanan-makanan yang haram, yang harus kita jauhkan. Kemudian hikmahnya apa? Ya, faedahnya apa kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram? Sini kenapa babi ini diharamkan dimakan? Karena ianya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Itu kalau babi kan makannya apa aja, ya. Pokoknya yang di sampah, yang di mana dia makan. Nah, di situ dia makanya diharamkan karena apa? Dia itu mengandung cacing pita. Nah, cacing pita inilah kalau kita makan babi itu akan masuk tumbuh ini di lambung manusia dan akan merusak pencernaan. Kemudian hikmahnya dari kita makan bangkai, ya. Mungkin dalam bangkai itu akan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Yang namanya bangkai kita nggak makan aja udah kendus, baunya udah pusing, apalagi kita makan, ya kan? Makanya itu harus dijauhkan. Kemudian hikmah daripada kita menjauhkan makanan yang menjijikkan atau yang kotor, ya, yang kotor karena makanan tersebut dapat mengkotori tubuh kita, akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu tubuh jasmani dan rohani kita. Itulah hikmah daripada kita mengkonsumsi makanan yang haram. Oleh karena itu kita harus menjauhkan, ya. Ada beberapa yang harus kita jauhkan makanan tersebut. Untuk hari ini materinya kamu tidak mempunyai tugas, kecuali yang mempunyai tugas yang belum menghafal dalil-dalil tentang makanan yang halal dan yang makanan yang halal. Itu ada surat Al-A'raf ayat 157, kemudian ada surat Al-Maidah ayat 96 dan Al-Maidah ayat 88. Itu untuk kelas 6A dan kelas 6B. Kalau kelas 6A ini ada beberapa orang yang belum menghafal. Oleh karena itu tugas kamu sekarang bagi yang belum menghafal, saya tunggu. Sekarang ini jam 10 sampai jam 11 untuk kelas 6B, kelas 6A lebih dahulu. Yang ada 6 orang. Ya, nanti habis zuhur kelas 6B dari hanya beberapa orang aja. Nanti dilanjutkan lagi setelah sholat asar. Ya, itu tugas kamu harus kamu selesaikan pada hari ini. Masalahnya nanti minggu depan kamu sudah harus menghafal lagi dalil tentang makanan yang haram. Kalau sekarang nggak hafal, bertumpuk-tumpuk malah tambah sulit. Makanya sedikit-sedikit akan kamu hafalkan. Nah, bagi yang tidak menghafal tidak akan mendapat nilai, karena nilai inilah akan menunjang kamu nanti di kelas 6 atau ujian kelulusan kamu. Kalau nilainya sedikit, ya kamu ini juga bisa tidak lulus, bisa juga kamu nanti tidak dapat diterima di sekolah negeri kalau nilainya rendah. Ya, oleh karena itu tugas kamu dari mulai sekarang yang harus menyetor hafalan yaitu kelas 6A lebih dahulu.
siapa